Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Jadi setelah kemarin ini sibuk dengan persiapan uji kinerja untuk tahap 1, ini saya kembali hadir untuk menemani PPG guru tertentu dalam tahap 2. Di sini saya berikan salah satu contoh jurnal pembelajaranku untuk modul 3, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ini di topik 1, yaitu keragaman peserta didik. Di dalam penyusunan modul atau jurnal pembelajaranku ini di modul 3, Bapak Ibu Guru diharuskan untuk membuat jurnal pembelajaranku dalam versi Word nggih Bapak Ibu Guru yang di PDF-kan. Kalau di contoh video saya sebelumnya kan banyak yang muncul dalam versi Canva dan itu saya buat sebelum aturan dalam bentuk Word itu berlaku nggih Bapak Ibu Guru. Jadi untuk seterusnya Bapak Ibu Guru membuat jurnal pembelajaranku baik modul 1, modul 2, modul 3 itu dalam versi Word atau dokumen yang di PDF-kan. Seperti itu nggih Bapak Ibu Guru. Berikut saya berikan contoh jurnal pembelajaranku modul 3 untuk PPG guru tertentu tahap 2. Di sini Bapak Ibu Guru beri judul, kemudian Bapak Ibu Guru kasihkan atau bubuhkan gambar. Gambarnya bisa berupa gambar logo Kemendikbud, kemudian gambar LPTK maupun mau diganti foto Bapak Ibu Guru juga diperbolehkan karena tidak ada aturan khusus dalam pembuatan jurnal pembelajaran. Yang ada kita buat jurnal pembelajaran versi terbaik menurut Bapak Ibu Guru dalam bentuk Word yang di PDF-kan. Kemudian di bawahnya di sini saya tulis nama saya sendiri, kemudian ada nomor UKG dan instansinya, yaitu SD Negeri Kaliurang II. Kemudian saya tulis juga PPG guru tertentu dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di dalam aksi nyata topik 1 tentang keragaman peserta didik, itu di situ ada refleksinya Bapak Ibu Guru. Jadi cara membuat aksi nyatanya ini menjawab apakah implementasi lebih bernilai daripada teori. Pertanyaan pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak? Pemahaman baru yang saya dapatkan adalah saya mampu mengaplikasikan keragaman peserta didik, mengelola akomodasi yang layak, dan mampu mengintegrasikan keduanya dalam sebuah pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagian manakah dari konsep keberagaman peserta didik yang paling menantang? Yang paling menantang dari konsep keberagaman peserta didik adalah dalam menunjang lingkungan belajar yang optimal. Bagaimana cara kita sih menciptakan lingkungan belajar yang optimal dari berbagai jenis perbedaan yang ada di peserta didik kita, nih Bapak Ibu Guru. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu hal-hal apa atau hal-hal lain apakah yang ingin Anda pelajari lagi terkait dengan keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak? Yang saya ingin pelajari lebih lanjut adalah bagaimana cara menangani berbagai individu yang memiliki perbedaan yang beragam, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga guru kelas juga memiliki kompetensi seperti guru pembimbing khusus. Jadi kan memang kadang ada anak-anak yang memiliki keragaman peserta didik, nggih Bapak Ibu Guru. Ini bagaimana sih cara kita untuk menangani anak-anak tersebut dengan baik? Itu kalau yang ingin saya pelajari. Jadi bukan hanya keragaman peserta didik yang biasa saja atau pada umumnya, tetapi juga keragaman peserta didik yang khusus. Kemudian berikutnya di sini saya cantumkan konsep keragaman peserta didik. Yang pertama adalah pentingnya keragaman peserta didik. Kenapa keragaman peserta didik itu penting? Karena keragaman peserta didik di dalam kelas adalah kepastian. Tidak mungkin peserta didik kita sama semua, nggih Bapak Ibu Guru, tentunya beragam. Kemudian yang kedua, keragaman menjadi landasan yang kaya akan perspektif. Yang ketiga, keragaman menjadi penunjang lingkungan belajar yang optimal. Yang keempat, keragaman menjadi bagian dari interaksi sosial. Dan yang kelima adalah keragaman mendukung perkembangan peserta didik.
Selanjutnya, saya cantumkan pengertian keragaman peserta didik, di mana keragaman peserta didik adalah perbedaan-perbedaan yang ada di antara peserta didik dalam suatu lingkungan pendidikan. Keragaman peserta didik dapat berbentuk dalam berbagai aspek, namun tidak terbatas pada latar belakang sosial, budaya, kemampuan, kebutuhan pembelajaran, bakat, dan karakteristik lain. Penerapan keragaman peserta didik dalam pembelajaran adalah mengakui bahwa setiap peserta didik merupakan individu yang unik dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik yang berbeda. Berikutnya, saya cantumkan jenis-jenis keragaman peserta didik, yaitu ada dua nih Bapak Ibu Guru, di mana jenis keragaman peserta didik yang pertama adalah keragaman gaya belajar dan tipe kecerdasan. Yang kedua, keragaman kebutuhan khusus. Di sini ada keragaman gaya belajar dan tipe kecerdasan, di mana perbedaan cara individu memproses, mengorganisir, dan mengintegrasikan informasi baru dalam konteks pembelajaran. Di sini saya cantumkan mind map dalam gaya belajar dan tipe kecerdasan. Yang pertama adalah verbal linguistik, ada auditori, naturalis, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, eksistensial, logis matematis, musikal, visual, spasial. Dan di bawahnya, di sini saya berikan juga pengertian dari ini kecerdasan gaya belajar dan tipe kecerdasan. Ini ada verbal linguistik, saya cantumkan pula pengertiannya dan bagaimana cara guru mengimplementasikan pembelajaran untuk tipe pembelajarannya. Sini ada verbal linguistik, auditori, naturalis, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, eksistensial, logis matematis, dan musikal, visual, spasial. Kemudian berikutnya saya cantumkan keragaman kebutuhan khusus, yang mana peserta didik merujuk pada situasi di mana peserta didik memerlukan penyesuaian khusus dalam pembelajaran karena adanya kondisi disabilitas atau keadaan khusus lainnya. Keragaman kebutuhan khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu permanen atau menetap dan temporer atau sementara. Berikut juga saya lampirkan mind mapping atau peta konsep dari kebutuhan khusus. Yang pertama ada permanen dan temporer. Kalau permanen atau menetap, ini ada intelektual, emosi dan sosial, fisik dan motorik, serta sensori. Di dalam kebutuhan khusus permanen, di sini juga saya buat peta konsep dari ini khusus atau permanen menetap seperti fisik. Fisik diantaranya ada amputasi, lumpuh, kaku, paraplegi, dan cerebral palsy. Kemudian untuk intelektual, yang menetap itu ada lambat belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. Kemudian untuk mental, ini ada psikososial yaitu skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian, serta ada perkembangan yaitu autis dan ADHD. Kemudian pada tahap di sensori ini ada di gangguan penglihatan yaitu tunanetra dan gangguan pendengaran yaitu tunarungu. Ini juga saya buat mind mappingnya. Kemudian ada kebutuhan khusus temporer menurut Permendikdas nomor 20 tahun 2009 pasal 3 adalah peserta didik yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat aktif lainnya ataupun memiliki kelainan lainnya yang juga dikategorikan sebagai disabilitas. Kemudian saya cantumkan juga akomodasi yang layak dalam pembelajaran yaitu akses stabilitas ruang belajar dan fleksibilitas proses pembelajaran serta fleksibilitas bentuk materi pembelajaran. Kemudian ada fleksibilitas waktu dan evaluasi pembelajaran. Kemudian saya cantumkan refleksi dari kegiatan ini, kegiatan yang bisa saya lakukan untuk dapat menjadikan peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif di kelas, yaitu yang pertama, memperbanyak praktik tidak hanya teori. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran beragam seperti jigsaw, project based learning, dan problem based learning, dan lain-lain. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau reward. Yang keempat, memperbanyak diskusi kelompok, dan yang kelima adalah memberikan pertanyaan berbasis HOTS atau
order thinking skill, kemudian yang keenam adalah manajemen kelas. Bagaimana cara kita mengatur manajemen kelas supaya dapat diakses oleh semua peserta didik tanpa membeda-bedakannya. Kemudian berikutnya saya cantumkan dokumentasi dari berbagi praktik baik kepada rekan sejawat tentang keragaman peserta didik, di mana aksi nyata keragaman peserta didik di atas pengertian-pengertian dan konsep-konsepnya ini saya sampaikan kepada rekan sejawat untuk mendapatkan umpan balik. Kemudian yang kedua, menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan keragaman peserta didik pada pembelajaran saya. Ini ada contoh foto dokumentasinya, kemudian ada umpan baliknya. Di mana umpan baliknya saya cantumkan dari 3 guru, Bapak Ibu guru. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada di sini ada menjawab dari aksi nyata apakah implementasi lebih bernilai daripada teori, kemudian disampaikan atau ditulis juga konsep keragaman peserta didik, kemudian mind mapping atau peta konsepnya, kemudian refleksinya dan dokumentasi kegiatan serta umpan balik dari guru. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.